Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Ibu, saya Aprilia Natasha, kedatangan saya di sini bermaksud ingin mengonsultasikan permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu terkait sengketa tanah wakaf. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Putri Nabila dari Lembaga Bantuan Hukum Legal Konsuler. Sebelumnya mengenai pembicaraan permasalahan hukum, bisakah saya menanyakan identitas Ibu sebelumnya? Bisa. Nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama saya Aprilia Natasha, tempat tanggal lahir Magelang 23 April 2023. Jenis kelamin dan tempat tinggal Ibu? Jenis kelamin saya perempuan dan saya tempat tinggal saya di Magelang, Pajuran Pucongroto. Pendidikan terakhir dan golongan darah? Pendidikan terakhir saya di SMA Negeri 1 Magelang, dan golongan darah saya A. Agama dan pekerjaan Ibu? Agama saya Islam, pekerjaan saya sebagai pegawai bank. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu. Selanjutnya bisa dijelaskan secara detail Ibu terkait dengan awal mula permasalahannya. Awal mulanya dari pemberian wakaf yang saya lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2027 yang telah dilakukan ikrar wakaf atas tanah milik saya yang diwakafkan kepada saudari Bella di kantor urusan agama Kecamatan Bangki, Kabupaten Sukoharjo. Untuk tanahnya di mana dan seluas berapa ya Bu? Untuk objek tanah yang diwakafkan sebidang tanah kering seluas 1.858 meter persegi yang terletak di Desa Mancasan, Kecamatan Bangki, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk permasalahannya itu karena apa Bu? Pada awalnya tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan Yayasan Pendidikan Islam Anissa. Dalam ikrar wakaf tersebut juga disebutkan apabila sampai bulan Februari 2019 tidak dapat melaksanakan pembangunan Yayasan Pendidikan Anissa, maka saya berhak menarik kembali objek wakaf tersebut. Untuk pihak terkait apakah sudah membangun? Hingga sampai sekarang masih terbengkalai menjadi kebun yang tak terurus, sehingga saya mau mengambil kembali tanah wakaf tersebut. Bagaimana caranya ya Bu? Setelah saya mendengar cerita dari Ibu, permasalahan ini termasuk pada pembatalan akta ikrar wakaf. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Untuk sanksinya bagaimana ya Bu? Untuk sanksinya sendiri, dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum menjelaskan terkait dengan sanksi bagi yang tidak menjalankan kegiatan wakaf tersebut, karena di dalam peraturan tersebut menjelaskan sanksi bagi yang menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan maupun mengalihkan. Dalam hukum Islam sendiri memberikan jangka waktu termasuk dalam hitungan fikih. Lalu untuk pembatalannya apa bisa ya Bu? Pada dasarnya, substansi yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah nilai manfaat dari harta benda wakaf, sehingga asas kemanfaatan menjadi landasan relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Oh begitu ya. Untuk langkah yang tepat untuk permasalahan ini seperti apa ya Bu? Untuk mengenai permasalahan ini, yaitu pertama melalui jalur litigasi, yaitu jalur pengadilan dan non litigasi atau bisa disebut di luar pengadilan. Kira-kira untuk permasalahan ini enaknya bagaimana? Nah, alangkah baiknya itu menyelesaikan dengan langkah non litigasi terlebih dahulu. Untuk non litigasi bisa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Untuk konsultasi itu menceritakan masalah kepada yang lebih ahli untuk menyelesaikan permasalahannya seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Lalu negosiasi dilakukan kedua pihak, jadi dengan penerima wakaf untuk memperoleh jalan keluar terbaik.
Lalu cara mediasi apabila cara kedua tidak mencapai kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan konsiliasi yaitu perdamaian atau mencari jalan keluar terbaik. Lalu siapa saja yang bisa itu semua, Bu? Pihak ketiga bisa konsultan hukum, dosen maupun mahasiswa yang sesuai dengan keahliannya. Jadi pihak ketiga orang yang ahli dalam bidangnya. Apabila tidak bisa damai, itu bagaimana ya, Bu? Kalau seperti itu bisa melalui jalur litigasi atau pengadilan. Berhubung perkara ini adalah sengketa perdata yang masuk ke dalam ekonomi syariah, maka di pengadilan agama untuk itu sendiri mau menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur apa? Mungkin nanti saya mencoba mempertimbangkan lagi, tapi saya lebih condong ke litigasi karena ini permasalahan pembatalan makam. Oh baik Bu, apakah ada hal lain yang perlu dipertanyakan? Sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat berterima kasih. Teman-teman Ibu sebelumnya bisa tanda tangan di sini. Terima kasih Bu. Sama-sama, mari Bu. Assalamualaikum.